Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayutri Fatwa, mahasiswi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bernama Tarakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 24 rumus yang ada di Excel. Nah, yang pertama itu ada rumus sum. Jadi rumus sum ini untuk menjumlahkan ya. Contohnya misal sama dengan 4 ditambah 4, hasilnya sama dengan 8. Nah, jika kita pakai rumus sum, dia jadinya seperti ini. Sama dengan sum dalam kurung 4 ditambah 4, hasilnya sama dengan 8. Nah, yang tadi kan dia secara manual aja. Yang tadi yang kedua ini pakai rumus sum. Nah, ini rumus sumnya nih, dia asalnya tuh ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, misal datanya tuh ada 2, 5, 3, 2, 4, 6, 7 dan seterusnya. Jika di enter, hasilnya 36. Nah, bagaimana jika dia menggunakan rank? Jadi sum tinggal di blok aja, di blok yang mulai dari 8 hingga 36, lalu enter. Hasilnya 52. Nah, ini yang tadi tuh menggunakan rank. Nah, selain itu ada juga auto sum. Bagaimana auto sum? Kita ke formula, ada auto sum. Nah, lalu tinggal blok aja, enter. Hasilkan 104. Selanjutnya ada rumus minimum. Nah, rumus minimum ini atau rumus min ini untuk mencari data yang terkecil. Misalnya sama dengan min, ada data data nomor 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita mau mencari nilai minimum dari data tersebut. Maaf, kita ulangi dulu ya. Sama dengan min 2, 2, 3, 4, 2, 5, 6 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mencari nilai paling terkecil dari data tersebut? Jika ada enter, dia akan menghasilkan 2 karena yang paling kecil adalah nilai 2. Nah, bagaimana jika dia bentuk datanya tuh berbentuk rank? Misalnya nih, ada data 4, 5, 6, 7. Nah, bagaimana kita mencari nilai minimumnya? Jadi sama dengan min, tinggal kita blok aja. Jadi datanya tuh mulai dari rank B2 hingga B6. Nah, dia menghasilkan nilai 2 karena yang paling kecil adalah 2. Kemudian ada rumus max. Nah, rumus max ini untuk mencari nilai yang terbesar. Nah, misalnya ada sama dengan max, datanya tuh terdiri dari 5, 6, 7, 2, 9, 4, 6. Nah, bagaimana kita mencari nilai terbesar dari data tersebut? Kalau dilihat yang nilai terbesar adalah 9. Nah, hasilnya adalah 9. Coba kita enter. Kita enter. Nah, hasilnya adalah 9. Lalu bagaimana jika datanya tuh rank ya, datanya rank. Misalnya ada data 4, 3, 7, 4, 5. Nah, bagaimana kita membuat nilai max dari data rank tersebut? Jadi sama dengan max, tinggal kita blok aja,
dia akan menghasilkan 9 karena data yang paling besar yaitu 9. Selanjutnya ada rumus average. Nah, rumus average ini untuk mencari nilai rata-rata. Misalnya seperti ini. Sama dengan average. Nah, di sini kita lihat sintaknya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Nah, misalnya kita mempunyai data seperti ini. Nah, kita di enter, dia akan hasilnya 3,7 sekian. Lalu bagaimana dengan data jika dia berbentuk rank ya? Sini ada data rank. Nah, kita tinggal cari pakai rumus average. Lalu kita blok dan enter. Nah, dia akan menghasilkan 4,539683. Selanjutnya ada fungsi logika if. Nah, jadi fungsi logika if ini seperti ini. Misalnya sama dengan if. Kita lihat sintaknya ada logical test, value if true, value if false. Jadi kita harus tahu ya, kita bermain logika dulu. Jika dia benar itu apa, jika dia salah itu apa. Nah, misalnya kita contohnya C1, kita pakai C2, kemudian sama dengan 1 itu misalnya laki-laki. Nah, kemudian ada jika dia bukan 1, dia adalah perempuan. Jadi kita koma perempuan. Harus pakai tanda petik ya. Nah, di sini kan karena dia kosong, dia hasilnya adalah perempuan. Nah, kita tulis 1, dia berubah menjadi laki-laki. Nah, dia berubah lagi jika kita tulis 2, yaitu perempuan. 3 kan tidak ada, jadi dia masih tetap perempuan. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah data numerik dengan rumus count. Nah, misalnya ada sama dengan count. Kita lihat di sini ada value 1, value 2 dan seterusnya. Misalnya datanya 1, 1, 2, 3, 4, 4. Nah, jadi kita akan menghitung jumlah dari datanya, jumlah angkanya. Misalnya di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi hasilnya adalah 6. Misalnya kalau kita tambahkan 5, jadi dia akan berubah menjadi 7. Karena dia angkanya atau value-nya ada 7. Misalnya lalu misal datanya seperti ini ya, ada F, H, K, L, S, D. Nah, kita akan menghitung sama dengan count. Kita blok, hasilnya sama dengan 1. Mengapa? Karena count ini hanya bisa menghitung yang angka saja. Jadi kalau huruf-huruf seperti ini dia tidak terhitung. Yang terhitung hanya angka 7, jadi dia ada 1 doang. Kalau misalnya kita rubah menjadi angka, ini 2, kita rubah semuanya jadi angka, dia akan berubah ya. Jadi hasilnya semuanya adalah 7 karena semuanya terhitung angka, jadi dia angka 7. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah data numerik dan teks. Misalnya di sini ada
data seperti ini. Nah, kita akan mencari atau menghitung ya dengan rumus Counta. Nah, ini dia datanya. Ada numerik dengan teks ya. Berarti sama dengan Counta. Kita lihat sinteknya ada value 1, value 2. Kita blok semua. Dia akan menghitung jumlah keseluruhannya, jumlah seluruh dari datanya, karena Counta ini menghitung numerik dan juga teks, jadi semuanya terhitung. Hasilnya adalah 12. Berbeda tadi dengan count ya. Count hanya menghitung numerik saja. Lalu misalnya kalau kita mengganti ya di sini, kalau kita kurangi dia akan menjadi 11 karena dia udah berkurang ya, berkurang. Lalu bagaimana jika kita bisa menuliskannya juga ya? Jadi di sini ada B. Dan dia akan jadi 11. Lalu bagaimana jika di angka bawah ini kita tambahin angka ya, di paling bawah? Nah, kita tambah angka di sini di nomor 23. Kita tambah misalnya 54 ya. 545. Nah, ini kan kita tambah. Nah, dia akan bertambah sendiri ya. Karena di sini berarti nilai keseluruhannya walaupun sampai berapapun di bawah dia akan terhitung ya. Dia akan terhitung. Jadi semuanya ada 12. Selanjutnya ada data dengan menghitung kriteria tertentu yaitu count if. Nah, jadi misalnya di sini kita ada data seperti ini ya, ada bulan Januari, Februari, Maret, lalu Januari lagi, Februari, Maret, lalu Februari lagi. Nah, bagaimana kita menghitung data tertentu dengan kriteria tertentu ya, misalnya seperti ini. Sama dengan count if. Nah, di sini ada sintek rank dengan kriteria. Nah, ranknya kita blok yang di bagian bulan. Kriterianya yaitu Januari. Kita enter 2. Nah, kita hitung ada 2. Januari ada 2 ya. Lalu kemudian bagaimana dengan Februari ya? Count if. Kita blok ranknya, kriterianya Februari. Enter, hasilnya adalah 3. Jadi karena Februari ada 3. Bagaimana kalau jika kalian tidak ingin menuliskannya, bisa memakai cara berikut. Kalian tulis terlebih dahulu ya nama bulannya. Ada Januari, ada Februari, ada Maret. Nah, pertama kita count if, kita blok bagian ranknya, dan kriterianya kita pakai yang ini B12, B12. Nah, hasilnya adalah 2. Begitu juga dengan Februari ya, count if. Ranknya, Februari. Oh, karena salah kita Februari ya, Februari.
Nah, dia ada 3. Lalu Maret sama seperti tadi, count if, blok bagian rank, koma, pilih B14, ini ada 2. Lalu kita ingin menjumlahkannya sama dengan sum, lalu kita blok, enter. Kemudian kita akan menghitung data multiple kriteria. Nah, bagaimana kita menghitung data seperti ini dengan kriteria tertentu ya? Kita memakai rumus count ifs. Jadi misalnya di sini kan ada data seperti ini. Kita akan cari dengan rumus count ifs. Berbeda ya dengan count if. Di sini kita ada s-nya, jadi count ifs. Contohnya seperti ini, sama dengan count ifs. Lalu kita pilih kriteria rank 1. Kita pilih kriteria rank 1 yang kelaminnya. Lalu ada kriteria 1. Kriteria 1 kita pilih laki-laki. Ini tanda petik ya, laki-laki. Kemudian kriteria rank 2 yaitu usia, koma, kriteria 2. Setelah itu kita pilih kriteria 2. Kriteria 2-nya itu yaitu lebih kecil dari 16. Jadi kita akan mencari, salah. Nah, di sini kurang tanda petik. Nah, hasilnya adalah 3. Jadi laki-laki yang kurang dari 16 tahun itu ada 3 orang. Kemudian ini ada, kita cek ya, ini ada yang Ariel usianya kurang dari 16, Mail, lalu Dimas. Jadi ada 3 orang. Kemudian kita akan mencari yang perempuan ya, sama caranya seperti yang laki-laki. Sama dengan count ifs, kriteria rank 1-nya kita blok. Kemudian kriteria 1-nya yaitu P, perempuan. Kemudian kriteria rank 2-nya usia kita blok. Lalu kriteria 2-nya yaitu kurang dari 16. Kita enter, hasilnya 0 karena tidak ada perempuan yang usianya tuh kurang dari 16 tahun. Nah, kemudian bagaimana dengan ini, laki-laki dan perempuan lebih dari atau sama dengan 16? Caranya seperti ini, sama dengan count if. Kemudian kita kriteria rank 1-nya ini kita blok yang jenis kelaminnya. Sorry, saya salah. Nah, kita blok semua. Lalu kriteria 1-nya yaitu laki-laki. Kemudian kriteria rank 2-nya kita blok usia. Lalu kriteria 2-nya perempuan. Kita pakai samaan lebih besar sama dengan 16 ya. Salah tadi, salah. Kita pakai yang ini. Lebih besar sama dengan 16. Kita tambah ya, kita ingin menghitung yang perempuan. T, ringnya
lebih besar sama dengan 16. Hasilnya sama dengan yes 4. Karena usia laki-laki dan juga perempuan yang lebih besar sama dengan 16 itu ada 4 orang. Kemudian ada fungsi sum if. Nah, jadi di sini kita akan menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Misalnya datanya tuh ada seperti ini. Jadi kita akan menjumlahkan ya total dari pendapatan laki-laki dan juga total pendapatan perempuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Sama dengan sum if. Kita lihat di sini ada ranknya kita blok semuanya dulu. Lalu pilih kriterianya yaitu laki-laki. Berarti L. Kita koma, lalu di sini ada sum rank. Nah, sum ranknya ini jumlah pendapatannya kita blok. Aduh, maaf ada salah. Kita ulang. Nah, di sini kita koma, kita blok jumlah pendapatan, hasilnya sama dengan 720.000. Lalu coba kita melakukan perhitungan manual. Kita melakukan perhitungan manual dengan cara sama dengan sum, kita jumlahkan pendapatan laki-laki saja. Nah, enter. Nah, hasilnya sama yaitu 720.000. Lalu bagaimana dengan yang perempuan? Sama dengan sum if. Ranknya kita blok semua. Kemudian kriterianya yaitu P. Lalu sum ranknya. Hasilnya adalah 700.000. Jika kita hitung manual, sum bagian perempuan saja kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita akan hitung jumlah banyak kriteria menggunakan sum if. Nah, jadi di sini kita akan menghitung datanya. Jika datanya seperti ini, kita hitung ya jumlahnya ya. Misalnya sum if ada sum rank. Nah, kita blok yang sum rank ini. Aduh, salah, maaf. Kita ulang ya. Di sini kriterianya laki-laki, total pendapatan laki-laki itu lebih besar dari 200 ya, kita tulis 100, lebih besar dari 100.000. Ini yang pendapatan perempuannya. Total pendapatan perempuan lebih besar nanti ya, sama dengan sum if. Sum ranknya kita blok
bagian yang jumlah pendapatannya. Lalu ada kriteria rank 1, kita pilih laki-laki. Kita pilih yang jenis kelamin. Kriteria rank 1. Kemudian kriterianya kita pilih rank 2-nya, kita pilih yang laki-laki, lalu pilih jumlah pendapatan. Lalu lebih besar dari 100.000. Lebih besar sama dengan 100.000. Enter. Ada yang salah. Pakai titik ya di sini. Kalau ada kesalahan kita pakai titik ya. Nah, ini adalah 720.000. Bagaimana dengan yang perempuannya? Belum, jika kita mau ganti ya, lebih besarnya tuh kita ganti. Misalnya total pendapatan laki-laki lebih besar dari 200.000, dia akan menjadi 600.000 total keseluruhannya ya. Kemudian untuk total pendapatan perempuan, dia lebih besar dari sama dengan 200.000. Ayo, masih bingung. 200.000. Sum if summary-nya kita blok bagian jumlah pendapatan, kemudian kriteria rank 1-nya jenis kelamin, kriteria rank 2-nya perempuan, lalu kriterianya rank 3-nya jumlah pendapatan, dan kriteria satunya yaitu lebih besar dari 200.000. 200.000. Enter, hasilnya adalah 700.000. Jika kita ganti kriterianya, kita ganti menjadi lebih besar sama dengan 500.000, kita ganti. Maaf, ada kesalahan. Kita ganti ya, kita kriterianya kita ganti 500.000 jadi 850.000. Kemudian kita akan membaca tabel vertikal dengan rumus VLOOKUP. Nah, di sini ada data 2 tabel seperti ini. Bagaimana kita membaca secara vertikal ya tabel tersebut. Misalnya di sini kita pakai kode B. Kode B, nama barangnya sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kita blok semuanya. Lalu table
arraynya tuh kita pilih nama barang ada di kolom kedua ya. Seperti ini. VLOOKUP kita blok semuanya dulu. Kita blok dulu yang kode, baru tabel arraynya kita blok semuanya. Kemudian kolom indeksnya kita pilih nama barang tuh ada di kolom kedua. Lalu ada range lookup-nya kita pilih yang false atau exact match. Nah, kita pilih yang false. Lalu enter. Kemudian kita tambah ya kodenya, misalnya seperti ini. D, C, dan seterusnya ya. Yang tadi ini kita ke bawahin aja. Nah dia di sini ada ENA, berarti di sini karena tabelnya ini tidak ada ya bagian di bawah nih. Nah yang bagian hijau ini nggak ada sama sekali isinya, jadi dia tuh hanya NA. Bagaimana caranya memperbaikinya? Caranya gampang banget, dengan cara misalnya seperti ini. Aduh maaf ya, kita salah. Kita ulang dulu ya, kita ulang. Hapus dulu. Yang di atas kita tarik. Nah kan, bagaimana kita memperbaiki dari NA ini? Caranya gampang. Kita cukup menguncinya dengan menekan ini yang tabel array, baru kita pilih F4 ya di keyboard. Kemudian nanti dia akan berubah ya. Ulang, belum dikunci tadi. Kita kunci terlebih dahulu menggunakan F4, blok dulu. Nah seperti ini, lalu kita tarik ke bawah, hasilnya akan benar. Lalu untuk harganya juga sama seperti nama barang, sama dengan VLOOKUP. Kita pilih yang kode lagi, lookup value-nya yang kode B. Kemudian pilih, kita blok semuanya. Setelah itu kita pakai F4, kita kunci. Kemudian kolom harga kan ada di kolom 3, berarti kita tulis 3. Kemudian range lookup-nya kita pilih yang false, exact match. Enter, lalu tarik ke bawah. Nah, begini dia VLOOKUP. Kemudian kita akan membaca tabel secara horizontal, jadi HLOOKUP. Yang tadi itu yaitu VLOOKUP secara vertikal, sedangkan di sini secara horizontal. Horizontal yang dimaksud yaitu acuannya kita baca secara horizontal ya, seperti tabel ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Pertama kita akan mencari nama jurusan terlebih dahulu ya, sama dengan HLOOKUP. Lookup value-nya kita pilih yang MNG. Lalu table array-nya kita blok semuanya. Kemudian ada row index. Nah, row index ini yaitu baris ya. Row index ini baris, yang tadi kan kolom. Nah, sekarang baris.
baris dari nama jurusan ini kan ada di baris kedua karena KD jurusan pertama, nama jurusan kedua, dan SKS ketiga. Jadi kodenya yaitu 2,2 ya. Koma 2. Kemudian kita pilih rank lookup-nya exact match. Lalu kita enter. Sebelum itu kita kunci terlebih dahulu. Nah, jadi kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pilih SKS juga sama seperti tadi. Lookup, pilih MNG. Kemudian kita blok semua. Karena ini SKS, jadi kita di kolom ke-3 false. Nah, seperti ini jadi rumus dari lookup. Lanjut kita mengolah tanggal, date ya. Bagaimana caranya kita mengolah suatu tanggal ya? Caranya seperti ini, sama dengan date. Misalnya tahun 2020, bulan ke-1, tanggal ke-1, hari ke-1, tanggal 1 ya. Nah, dia jadi seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin merubahnya ya? Kita tambah teks date. Nah, kemudian kita enter. Jangan lupa dengan DD, MM, dan YYY. Enter. Nah, yes, dia kan berubah seperti ini. Nah, tadi ini kan menggunakan teks ya. Nah, bagaimana dengan kalau jika date ya? Caranya seperti ini, date tahun 2020, bulan 1, hari ke-1. Caranya dengan kita menggunakan klik kanan, kita klik dulu baru klik kanan, pilih yang format cell. Nah, jika sudah benar kita akan bisa memilih tipenya seperti apa di sini. Atau bisa juga dengan custom. Kita akan rubah month dengan year. Oke. Nah, dia berubah. Kemudian kita akan mengganti kata tertentu dengan rumusnya institut. Caranya gampang, caranya seperti ini. Sama dengan substitut. Teksnya ya kita pakai saya adalah orang biasa. Lalu koma, new teksnya. Jangan lupakan tanda petiknya. New text-nya kita pakai saya, sedangkan ini old text-nya. Nah, sedangkan new text-nya kita pakai aku. Dia akan berubah ya. Kita enter. Nah, dia jadi aku, padahal awalnya yaitu adalah saya. Kemudian seperti ini juga bisa. Sama dengan substitut. Nah, kita blok, pilih old text-nya, kita pilih aku, sedangkan new text-nya adalah saya. Dia akan berubah. Nah, jadi saya adalah orang biasa. Kemudian ada rumus trim. Rumus trim ini digunakan untuk menghapus spasi. Nah, caranya seperti ini. Misalnya kita ada teks seperti ini ya.
aku akan mencoba belajar spasinya banyak kalau ada Excel. Nah, di sini kalian lihat kan hambur banget ya karena spasinya banyak. Jadi kita pakai rumus trim ini dengan cara seperti trim. Kita blok. Nah, dia akan menghapus spasi-spasinya tersebut. Misalnya kalau di awal kalian juga pakai spasi nih, itu tidak akan berpengaruh ya, karena dia akan dihapus. Kemudian ada fungsi uppernya. Nah, fungsi upper ini digunakan untuk membuat kalimat tersebut itu menjadi huruf besar semua. Contohnya seperti ini. Kita punya kalimat seperti ini ya, tunggu. Salah. Hapus dulu. Misalnya seperti ini. Upper. Teksnya kita pakai ini. Misalnya mereka adalah tipe ya. Orang pakai L. Orang biasa. Nah, kita enter. Nah, dia akan jadi huruf besar semua. Kemudian jika kita pakai sel ya seperti ini ya. Maaf jika misal kita punya kalimat seperti ini ya. Biasa, jadi pakai sel ya, kita pakai sel. Kita blok. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ada rumus lower, mengubah kata menjadi kecil ya. Contohnya seperti ini. Sama dengan katanya misalnya seperti ini. Ini adalah data yang ingin dirubah. Nah, caranya sama dengan lower. Kita blok. Nah, dia berubah seperti ini. Lalu selanjutnya ada proper, yaitu mengubah kata awal menjadi huruf besar. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya ada kalimat seperti ini. Sama dengan proper. Teksnya seperti ini. Kita harus berani dengan belajar Excel. Jangan lupa tanda petiknya ya. Nah, dia berubah semuanya ya, kata awalnya itu menjadi huruf besar. Atau bisa juga seperti ini. Kita jangan malas untuk belajar Excel. Proper. Kita blok. Nah, seperti ini. Lalu kemudian ada if error, yaitu mengatasi rumus yang error. Misalnya seperti ini. Ada angka 34 dibagi dengan X.
dibagi X ya. Nah, jadi dia hasilnya seperti ini. Bagaimana kita mengatasinya? Caranya gampang dengan menggunakan rumus shift error. Seperti ini. Di depannya kita tambah ya. Di depannya kita tambah if error. If error seperti ini ya. Lalu kemudian untuk value if errornya, untuk value if error kita menggunakan salah. Kita menggunakan salah ya. Nah, dia hasilnya kan salah. Jika dia benar, sebenarnya kalau dia benar seperti ini, kalau bisa dibagi ya, bisa dibagi misalnya 34 bagi 2, dia akan menghasilkan 17. Tapi jika dia salah, dia akan menggunakan if error. Kita harus menambahkan di value if errornya itu ya salah, misalnya salah seperti ini. Dan rumus selanjutnya itu ada yang left. Rumus left itu mengambil kalimat dari kiri ya, mengambil kalimat dari kiri. Caranya seperti ini. Misalnya ada kata ini adalah contoh. Jadi sama dengan left. Teksnya kita blok. Kemudian number chart ya. Misalnya kita ambil 3. Jadi akan ini, jawabannya adalah ini. Nah, seperti ini. Atau bisa juga dengan cara seperti ini ya. Misalnya sama dengan left. Kemudian teksnya ini adalah contoh. Hari ini adalah Senin. Kita pilih nomornya 3, dia akan 4 deh, 4. Jadi dia akan hasil hari. Nah, seperti ini. Kemudian ada rumus mid, yaitu mengambil kata dari tengah ya. Contohnya seperti ini. Misalnya mid, lalu ada teksnya tahun baru 2020. Kita ingin mengambil kata baru, jadi kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pakai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, kita pakai 7. Kemudian number chartnya 4. Dia akan baru. Nah, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Mid. Enggak, kita buat kata dulu. Tahun baru 2020. Mid. Kita blok. Kemudian pilih 7. Lalu number chartnya 4. Hasilnya baru. Kemudian ada rumus right, yaitu mengambil kata dari sebelah kanan. Caranya gampang, yaitu dengan cara seperti ini. Misalnya kalimatnya seperti ini. Right. Kalimatnya itu hari ini adalah Senin. Nah, kita ingin mengambil Senin ya.
1, 2, 3, 4. Oh enggak, kita ambil yang ini. Kita coba mengambil yang ini, jadi dia 6. Lalu kemudian bisa juga dengan cara seperti ini. Hari Selasa. Teksnya kita ambil. Kita kasih spasi dulu ya, soalnya dia cuma Selasa doang, jadi kita spasiin. Satu, 2, 3, 4. Soalnya kita cuma, seharusnya tadi kita ambil yang ya, seperti ini. Dan ini yang terakhir, yaitu dengan rumus len. Belajar Excel.